Oke guys, kita lanjutkan video pembahasan bersama Pak Eci untuk pembahasan akuntansi keuangan lanjutan. Pertama, dan kita akan melanjutkan video pembahasan terkait bagaimana kalau ada intercompany transactions, tapi itu khusus melibatkan yang aset yang depreciable asset atau aset yang bisa didepresiasi. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan intercompany transactions, tapi yang melibatkan intercompany untuk plan aset atau aset yang undepreciable. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemarin kita coba ulas dulu ya. Nah, ada dua cara, ada downstream dan ada upstream. Ya, nah, downstream juga ada dua, ada cost method dan ada equity method. Nah, untuk downstream cost method pada dasarnya kita akan menghapus gain yang antar induk dan anak, gitu ya. Karena downstream kan dari induk ke anak. Nah, gain-nya itu harus dihapus karena kenapa? Karena dia adalah secara konsolidasi dan kita mengandung entity theory itu adalah gain yang tidak boleh kita akui karena sama aja dengan kita menjual kepada diri sendiri gitu ya, sehingga itu harus dieliminasi. Lain halnya ketika si land-nya itu sudah dijual kepada pihak lain oleh si anak gitu ya. Nah, baru pada saat itu kita bisa merealisasi yang namanya intercompany profit antara induk dan anak ya. Nah, sekarang berarti kita menghapus gain pada land. Oke, sebesar di sini contohnya 20.000. Kemudian di tahun berikutnya, tahun kedua dan tahun itu kita mencatatnya RE pada land. Ya. Kemudian ketika terrealisasi gitu ya dari anak dijual kepada pihak lain, maka kita akan mencatat RE pada gain ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan equity method? Nah, kalau kita menggunakan equity method, maka kita akan melakukan penyesuaian terhadap yang ininya dulu gitu ya. Kita akan melakukan penyesuaian terhadap si income from S-nya dulu gitu ya. Sehingga nanti income from S ini akan muncul tuh di sini nih. Ini akan muncul di neracanya si income statement-nya si induk ya. Dan sehingga dia akan mengurangi nilai dari net income si induk ya sebesar 20.000. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya net income kalau dengan menggunakan equity method sudah betul, tetapi investment yang akibatnya menjadi understated gitu ya. Nah, bagaimana cara pencatatan untuk intercompany land untuk equity method tahun pertama sama aja dengan cost method gain pada land seperti ini ya. Nah, kemudian ketika di tahun berikutnya maka ada sedikit perbedaan. Nah, investment yang tadinya understated maka harus kita sesuaikan gitu agar normal kembali. Maka investment pada land. Kalau cost method maka ini bukan investment tetapi return earnings ya. Nah, begitu juga ketika tanahnya dijual maka investment pada gain. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika dijual maka equity method dia akan dibalik tuh yang tadi unrealized itu income-nya di debit sekarang menjadi income-nya di kredit gitu ya. Nah, sehingga di sini kita mencatatkan 20.000 itu pada saat si tanahnya itu dijual kepada pihak lain. Nah, seperti itu. Itu kalau equity. So, equity perbedaannya dengan cost method, kalau untuk eliminasi, perbedaannya hanya pada di tahun kedua dan tahun ketiga saja. Yaitu kalau cost method mencatatnya return earnings, kalau equity mencatatnya investment. Itu yang pertama. Tapi kalau di jurnal aslinya, maka untuk cost method tidak ada pencatatan penyesuaian income from S. Karena cost method tidak mencatat income from ya. Tapi mencatatnya adalah dividend income. Ya, seperti itu. Nanti equity method pada tahun pertama maka akan disesuaikan tuh income from-nya ya, dikurangi dulu dengan unrealized profit land-nya. Kemudian ya, ketika tahun di mana si tanah tersebut dijual kepada pihak lain maka dia akan diakui dibalik gitu ya. Maka yang tadinya unrealized menjadi realized ya. Maka si income from-nya kita taruh di kredit. Nah, seperti itu. Itu kalau kita menggunakan equity method untuk downstream. Nah, bagaimana dengan upstream? Nah, ketika upstream, maka yang akan kita lakukan adalah pertama penyesuaiannya dulu ya kalau kita di cost method gitu ya. Karena upstream itu income from si gain itu masuk ke dalam net income si anak, maka NCI expense-nya kita sesuaikan dulu di tahun pertama ya terjadinya intercompany profit upstream ya intercompany land upstream. Nah, maka di sini ada unrealized gain on land 20%. Nah, ingat kalau kita menggunakan upstream maka NCI-nya di dalam saldo NCI expense itu terkandung unrealized profit, maka itu harus dikeluarkan. Tapi yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan hanya sebesar proporsi kepemilikan si NCI-nya. Dalam hal ini yaitu 20%, seperti itu ya. Nah, kemudian maka
NCI expense-nya kita sesuaikan gitu ya. Ini sebesar dikurangi dengan 20% dikalikan dengan unrealized profit-nya, yaitu 20.000 sama dengan 4.000 gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk eliminasinya sama aja, gain on sale gitu ya pada land. Nah, ketika di tahun kedua NCI-nya tidak disesuaikan gitu ya, cukup di tahun pertama saja. Nah, tapi begitu jurnal eliminasinya maka dibagi dua gitu ya. Yang tadinya RE kita pecah RE 80%, NCI-nya 20% pada land. Nah, begitu juga ketika dijual ke pihak lain itu juga sama ya, RE pada NCI pada gain gitu ya. Nah, dan ketika dijual di pihak lain, maka untuk cost method upstream kita akan mengakui unrealized profit yang sebelumnya terjadi pada saldo pada akun NCI expense ya. Jadi nanti ditambahin nih sebesar 4.000, kan awalnya dikurangi 4.000, maka ketika dijual ke pihak lain tanahnya akan diakui realisasi sebesar 4.000 juga. Nah, seperti itu. Itu kalau cost method upstream. Nah, kalau equity method upstream sama seperti cost method ya, penyesuaiannya ditambahin nih ya. Kalau yang tadi di cost method itu kan kalau upstream hanya di NCI, nah ditambahin kalau karena equity maka investment in S-nya pun sama income from-nya pun akan disesuaikan ya. Seperti halnya si NCI-nya. Kalau NCI 20% dalam hal ini, kalau si investment-nya maka dia 80% gitu ya. Nah, saldo jurnalnya sama untuk eliminasi gain on sale pada lab. Nah, tahun pertama, tapi tahun kedua sedikit berbeda dengan upstream cost method ya. Kalau equity method RE-nya diganti dengan investment in S. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika tanahnya di tahun ketiga dijual ke pihak lain, maka investment in S, NCI, nah yang tadinya land ya kita ganti dengan gain on sale on land. Kenapa? Karena terrealisasi di tahun ketiga. Yang tadinya kita hapus di tahun pertama, kemudian kita realisasikan di tahun ketiga gitu ya. Whatever hasilnya, apakah ketika S menjual ke pihak lain itu mau gain atau loss atau sama nilainya, tetap ketika jurnal eliminasi ini harus dicatat gain ya, harus ditambahkan dengan gain. Nah, seperti itu ya. Nah, dan juga sama ketika di tahun terjadinya penjualan ke pihak lain, maka dalam hal ini si tanah tersebut ya baik investment maupun SCI-nya pun dibalik gitu ya. Yang tadinya dikurangi 16.000 ya, kemudian ditambah dengan 16.000 untuk investmentnya di tahun ketiga ya. Kita asumsikan tahun ketiga itu terjadi penjualan kepada pihak lain. Nah, itu sekilas terkait dengan land ya.